Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Wa qala aydan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehatul afiat, nikmat hidayah dan taufik. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut menjadikan wasilah kita semua untuk terus beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih di pekan kedua daripada bulan Syawal, dan masih banyak juga umat Islam yang silaturrahim, yang saling kunjung mengunjungi, datang mendatangi, yang dimana kesemuanya itu berpotensi besar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua termasuk bagian daripada ibadah yang kaitannya adalah ibadah hablum minan nas, mempererat daripada hubungan kita sesama manusia. Dan ini jangan dianggap sepele dan jangan dianggap enteng. Sebab dari beberapa riwayat, bisa dikatakan dari beberapa kasus, berapa banyak orang-orang yang memiliki hubungan baik kepada Allah dengan banyaknya ibadah salatnya, puasanya, dengan ibadah tahajudnya, zikirnya, kesemua itu rusak hanya dengan sebab kerusakan hubungan dia dengan sesama manusia. Diceritakan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan kanat taqumu bil lail, yang setiap malam dia selalu bertahajud, malam mendirikannya dengan ibadah, wa tasumun nahar, bahkan sering berpuasa di siang harinya. Tetapi dilaporkan kepada Rasulullah, walakin tu'zi jiranaha, tetapi perempuan ini suka menyakiti tetangganya ya Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Maka itu Nabi tidak melihat dengan banyaknya ibadah, qiyamnya dia, siamnya dia. Kalau sudah rusak hubungan kita sesama manusia, maka itu juga akan merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika di bulan Syawal kita saling kunjung dan mengunjungi, terkadang kita menjadi tamu dan kita menjadi tuan rumah. Maka kesemuanya itu haruslah berpanduan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sepanjang dalam kehidupannya, beliau ketika berkunjung menjadi tamu yang paling baik. Ketika beliau menjadi tuan rumah, beliau menjadi tuan rumah yang baik, karena beliau menjaga daripada adab-adab yang sudah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pahala silaturrahim, saling kunjung mengunjungi, ini disebutkan di dalam hadis qudsi, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, wajiblah cinta kasihku, wajiblah rasa cintaku, kata Allah, lil mutahabina fiyya,
bagi orang yang saling mencintai karenaku, walil mutajalisina fiyya, dan bagi orang yang saling duduk karenaku, walil mutazawirina fiyya, dan bagi orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku. Ketika kita menjadi tuan rumah, maka ini juga menjadi potensi besar untuk kita mendapatkan pahala. Kita sama tahu bahwa seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah yang dijuluki sebagai Abu Dhaifan, bapaknya tamu, karena setiap hari rumahnya itu dikunjungi daripada puluhan bahkan ratusan tamu. Diceritakan beliau menyembelih daripada 80 ekor binatang ternak di setiap harinya untuk menjamu tamunya. Tidak lain beliau itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang dijuluki sebagai Abu Dhaif atau Abu Dhaifan. Diceritakan, dikisahkan dalam riwayat, Nabiullah Ibrahim kharaja zata yaumin minal baiti yabhas dhaifan. Beliau keluar dari rumahnya mencari tamu. Jadi beliau risau kalau tidak ada tamu berkunjung ke rumahnya atau tidak ada orang yang makan bareng bersamanya. Beliau mencari tamu keluar, falam yajid ahadan. Beliau tidak mendapati seorang pun. Faraja'a ila baitihi, kemudian beliau pulang ke rumahnya, fawajada rajulan la ya'rifuhu. Beliau mendapati ada seseorang asing yang berada di rumahnya. Tentu ini membuat sontak kaget daripada hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu berbincanglah Nabi Ibrahim dengan tamu yang tidak dikenal tersebut. Man anta, siapa engkau? Lalu tamu tersebut mengatakan, qala ana malakul maut. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Aku adalah malaikat Israel. Nabi Ibrahim tidak kaget. Nabi Ibrahim justru bertanya balik, manil ladzin adzina laka tadkhulu hadzal dar. Siapa yang mengizinkan kamu masuk rumah ini tanpa seizinku? Karena itu bagian daripada adab. Lalu malaikat tersebut mengatakan, yang mengizinkan aku masuk ke rumah ini adalah pemilik daripada rumah ini dan pemilik dunia dan seisinya, kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Israel, fafima ataitani, untuk apa engkau mendatangiku? Apa maksud dan tujuanmu mendatangiku? Inilah salah satu keistimewaan dan kehebatan Nabiullah Ibrahim, yang diantara tamunya bukan hanya di kalangan manusia, melainkan dari kalangan malaikat. Ditanya maksud dan tujuannya, lalu malaikat Israel mengatakan, sesungguhnya aku datang kemari ingin mengabarkan kepada engkau, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus satu orang di muka bumi ini, qad ittakhadhahu khalilan, yang Allah jadikan orang tersebut sebagai Al-Khalil, yaitu kekasihnya. Nabi Ibrahim alaihi salam kaget. Kata Nabi Ibrahim, akhbirni an dzakar rajul, beritahu aku siapa orang tersebut. Aku akan hampiri, aku akan habiskan baqiyata umri, sisa daripada umurku, walau kana fi aqsal bilad, walaupun orang itu berada di ujung negeri, aku akan hampiri, ingin tahu amalan apa sehingga Allah jadikan dia daripada kekasihnya. Lalu malaikat maut mengabarkan, idh huwa anta ya Ibrahim, sesungguhnya yang dimaksud, yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya itu tidak lain adalah engkau, wahai Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, inilah kestabilan daripada imannya para anbiya, mendapatkan kejutan, kabar gembira, pangkat, derajat sewaktu hidup di dunia pun sama sekali tidak membuat rasa sombong, bangga hati, tinggi dan sebagainya. Inilah imannya para anbiya. Nabi Ibrahim mendengar berita dari Allah bahwasanya ia dijadikan Al-Khalil, tidak merasa sombong, apalagi merasa ujub. Justru yang ada rasa penasaran di dalam hatinya. Apakah engkau tahu limadza ittakhadhani Allahu khalilan? Kenapa Allah menjadikan aku sebagai Al-Khalil? Lalu malaikat itu menjawab, li'annaka tu'tin nas wala tas'alhum, karena engkau sering memberi kepada manusia dan engkau tidak pernah meminta kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah dua sifat yang paling mulia, yang kalau kita memilikinya kita akan tinggi dan berharga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang dikatakan di dalam beberapa kitab tasawuf, sifat ini disebut dengan al-jud wal karam. Al-jud artinya sering memberi, dengan ringan tangannya sering bersedekah. Wal karam, tidak pernah meminta, menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya.
dan ini sifat juga dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nas wa akramun nas huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua sifat inilah ternyata julukan yang melekat kepada Nabiullah Ibrahim sebagai Al-Khalil, bukan karena ibadah yang banyak, bukan karena salat maupun puasa, melainkan sering memberi kepada manusia tapi tidak pernah meminta-minta balasan. Ini juga bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Jangankan balasan dari kita, salat kita, ibadah kita, tidak syukura wala syukura. Walaupun rasa terima kasih dari kita pun Allah tidak berharap, karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'ti. Beliau Allah lah yang maha memberi. Mudah-mudahan kedua sifat ini ada di dalam diri kita sehingga kita tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.